Selamat hari Minggu. Waduh, kita udah ketemu hari Minggu lagi nih ya. Kita mau ibadah lagi sekolah Minggu di hari Minggu ini adik-adik. Siapa yang udah siap sekolah Minggu? Ayo. Iya, pasti adik-adik di rumah masing-masing udah pada pakai baju rapi ya adik-adik, udah mandi, udah siap mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Yuk, sama Karani di sini kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk, untuk memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri semua yuk. Kita mau menyanyikan lagu pembukaan kita yaitu Bapa, ku datang padamu. Yuk berdiri semua ya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus kita sungguh baik ya adik-adik. Dia selalu memelihara kita hari lepas hari. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sekarang mau untuk membuka sekolah minggu ini, kita mau berdoa yuk adik-adik. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah lindungi kami sepanjang malam hari tadi dan telah bangunkan kami pada pagi hari ini Bapa dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Engkau walaupun di dalam rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau ada di dalam rumah kami dan juga di hati kami masing-masing. Bicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar dan juga kami siap untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah lihat burung pipit?
Ya, burung pipit itu adalah burung yang kecil ya adik-adik. Biasanya dia hidup liar, tidak ada yang memelihara. Tapi burung pipit walaupun dia kecil, dia hidup liar, tapi dia tidak pernah kekurangan adik-adik. Dia tetap dipelihara sama Tuhan, dia tetap dikasih makan, walaupun dia tidak menanam juga, walaupun dia tidak bekerja, dia tetap bisa dipelihara, tetap dipelihara oleh Tuhan adik-adik. Ya, adik-adik kita menyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Ya. Adik-adik pada berdiri semua ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Yang semangat ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya adik-adik untuk minta pimpinan Tuhan Yesus. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Budi. Kiranya Engkau berkati dan urapi Kak Budi supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan bahasa yang adik-adik kami dapat mengerti. Berkati juga adik-adik kami di rumah masing-masing supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak, dengan tidak ngobrol sendiri-sendiri dan juga bisa mereka melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan dulu satu lagu, yaitu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya adik-adik. Yuk, adik-adik boleh duduk di tempat masing-masing. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya, silakan Kak Budi. Selamat pagi adik-adik.
Apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Budi Haha ya. Pak Budi sengaja pakai baju seperti ini karena Pak Budi mau jadi dalang. Nanti mau cerita dengan menggunakan wayang ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, sebelum Pak Budi cerita, Pak Budi mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang suka pilih-pilih teman? Ada? Saya tidak suka sama yang ini, saya sukanya sama yang ini, saya tidak mau main sama yang itu, saya maunya main dengan yang ini. Ada seperti itu? Wah, semoga tidak ada ya. Karena apa? Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menghargai dan mencintai semua orang. Termasuk orang yang suka menyakiti dirinya sendiri, orang yang menyakiti orang lain ya, orang yang tidak disukai oleh orang lain, tapi Tuhan mau menolong dia. Tuhan menghargai dia lebih dari hal-hal yang lain ya. Nah, minggu lalu kita sudah dengar cerita Tuhan Yesus dengan murid-murid pergi naik perahu dan kemudian ada badai, angin besar dan kemudian Tuhan bisa menenangkan itu semua. Dan hari ini ceritanya Tuhan Yesus sudah sampai di kota, di daerah yang namanya Gerasa ya. Nah, kalau ada yang mau buka Alkitab, boleh buka Alkitabnya di Markus 5 mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-20 ya. Nah, ini Tuhan Yesusnya ya. Tuhan Yesus sudah sampai di daerah Gerasa. Nah, di sini Tuhan Yesus menjumpai ada daerah yang berupa bukit kapur yang banyak gua-guanya. Gua-gua itu digunakan oleh orang-orang di sana untuk menjadi kuburan ya, karena orang zaman dulu menaruh orang yang meninggal di dalam kuburan, bukan digali tanah dan dikubur di dalam tanah, tetapi ditaruh di gua-gua itu. Tetapi daerah perkuburan itu ternyata ada yang tinggal. Siapa yang tinggal? Wah, ini yang tinggal. Oh, ini orang ini ternyata orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dia suka menyakiti dirinya sendiri, dia juga suka menyakiti orang lain ya. Kemudian dia bikin kacau dan sebagainya sehingga orang-orang menjauhi dia. Dia hidup sendiri di daerah sana. Tetapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tahu bahwa ini orang yang ini dikuasai oleh roh jahat. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini." Orang ini kemudian menjawab, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jangan siksa aku." Tuhan Yesus kemudian berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, tapi kemudian roh jahat ini mulai ketakutan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau diusir dari daerah itu. Sehingga kemudian mereka meminta untuk diusir kepada sekelompok babi. Loh, di mana babi-babinya? Sebentar. Nah, ini dia. Ternyata ada sekelompok babi-babi yang sedang makan di daerah yang tebing ya, miring seperti itu. Nah, babi-babi ini banyak sekali. Orang yang dirasuk roh jahat ini berkata kepada Tuhan Yesus, meminta supaya roh-rohnya itu dipindahkan kepada babi-babi ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengabulkan. Roh jahat itu kemudian diusir dari tubuh si orang itu dan masuk ke dalam babi-babi ini. Babi-babi ini menjadi kacau. Wah, mereka lari sampai akhirnya mereka masuk ke dalam jurang dan banyak babi yang mati jadinya ya. Nah, tapi kemudian orang jahat ini, orang yang dimasuki roh jahat ini sadar kembali dan pulih. Dia kemudian tunduk kepada Tuhan Yesus
dan juga bahkan ingin mengikuti Tuhan Yesus. Pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Kamu harus tetap kembali ke rumah saudara-saudaramu, kembali ke rumahmu, dan kemudian kamu juga harus menjadi berkat bagi banyak orang dan menceritakan apa yang terjadi pada hari ini kepada orang-orang yang lain. Ya, jadi orang jahat ini, orang yang dirasuki roh jahat ini dipakai Tuhan malah untuk mengabarkan berita kesukaan. Berita di mana dia dipulihkan, berita di mana dia disembuhkan dari roh-roh jahat kepada orang-orang di sekitarnya, di daerah tempat tinggalnya. Nah, ini ceritanya. Sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ada yang merasa bahwa aduh Tuhan, saya ini orang yang jahat, saya ini tidak disukai oleh orang-orang lain? Nah, jangan khawatir. Kalian tetap dicintai oleh Tuhan Yesus. Asalkan kalian mau datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, minta tolong supaya Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong pulihkan saya, ubah saya supaya saya jadi anak yang baik, anak yang disukai oleh orang tua kita, teman-teman kita, ya. Juga kalau kita yang tadi masih suka pilih-pilih teman, nah, kita tidak boleh lagi pilih-pilih teman. Karena apa? Tuhan Yesus juga mencintai semua orang. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mencintai semua orang, ya. Mau dia jahat, mau dia kurang cakep, kurang cantik, atau ada kekurangan yang lain, kita tetap harus mencintai mereka, ya. Ya, baik. Ceritanya sampai di sini dulu. Yuk, kita lipat tangan lagi, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan, jikalau kami ini kadang-kadang masih suka berlaku yang tidak menyenangkan bagi teman-teman kami maupun orang tua kami maupun saudara kami. Tuhan tolong kami supaya kami mau berubah. Tuhan juga tolong kami jikalau kami masih suka memilih-milih teman. Tuhan kiranya bantu kami agar kami bisa menerima, bisa mencintai semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, sampai ketemu lagi. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Iya tadi firman Tuhannya bagus ya adik-adik. Iya adik-adik tadi pasti dengar semua ya. Tuhan itu sudah menang melawan siapa yo? Iya betul, melawan iblis. Tadi ada orang yang kemasukan setan, kerasukan roh jahat di Gerasa. Tuhan Yesus sudah mengalihkan roh jahat itu ke babi-babi adik-adik. Jadi babi-babinya yang kerasukan roh jahat terjun ke jurang. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri adik-adik yuk. Kita juga menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menang melawan iblis. Yuk kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Yuk bangkit berdiri semua ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, oke. Dalam nama Yesus selalu ada kemenangan ya adik-adik ya. Nah sekarang kita juga akan mengumpulkan persembahan adik-adik ya. Adik-adik mau mengumpulkan persembahan walaupun kita tidak bisa mengedarkan kantong persembahan, tapi adik-adik siapkan uang persembahan di rumah masing-masing, lalu taruh di dalam amplop, lalu adik-adik bisa serahkan uang persembahan adik-adik ke mama papa. Nanti mama papa bisa menitipkan ke kantor gereja. Yuk adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali adik-adik ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur atas persembahan yang sudah kita berikan hari ini, dan juga kita sekaligus mau doa penutup adik-adik. Jangan lupa adik-adik terus jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa makan makanan bergizi adik-adik ya. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah dulu adik-adik. Jaga kesehatan adik-adik, jangan lupa doakan orang-orang yang saat ini sedang sakit, dan juga untuk anggota keluarga adik-adik sendiri supaya dihindarkan dari segala sakit penyakit. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, doa persembahan dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena kami sudah mengumpulkan persembahan ya Bapak, dan kiranya Engkau berkati persembahan kami yang sedikit ini supaya dapat Engkau berkati ya Bapak, dan juga dapat dipergunakan untuk
pekerjaanmu di dunia ini dan juga dapat dipergunakan dengan baik oleh gereja kami untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak, terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami ya Bapak, adik-adik kami yang saat ini masih beribadah dan juga bersekolah dari rumah. Kiranya Kau berikan kesabaran dan juga kekuatan ya Bapak untuk dapat menjalani ini semua ya Bapak. Engkau berikan kesehatan untuk kami semua ya Bapak, juga untuk kakak-kakak kami yang saat ini sedang sakit terkena virus COVID-19, dan juga bila di antara kami yang adik-adik kami yang sedang sakit, kiranya Engkau juga yang mau jamah dan sembuhkan ya Bapak, supaya kiranya mereka dapat pulih kembali melalui dokter yang merawat mereka dan juga obat-obatan yang mereka minum. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Berkat Tuhan Curahkanlah. Kita mau berdiri semua. Yuk kita menyanyi lagu Berkat Tuhan Curahkanlah ya. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kita mau bikin aktivitas yuk. Sekarang adik-adik kan cek di WA grup kelas masing-masing adik-adik. Nah, di situ sudah dikirim file yang berisi tentang kertas yang harus di print ini seperti ini. Ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ada yang belum mendapat filenya, silahkan hubungi guru kelasnya masing-masing ya. Nah, jika adik-adik sudah di print kertasnya seperti ini, adik-adik sudah dapat kertas, dan alat-alat yang diperlukan adalah gunting dan juga krayon atau pensil warna atau spidol warna, terserah adik-adik ya. Lalu kita akan membuat buku mini tentang yang isinya tentang cerita yang tadi diceritakan oleh Kak Budi ya adik-adik. Jadi caranya adalah ini. Kertasnya masih berupa lembaran begini adik-adik ya. Lalu adik-adik lipat menjadi dua. Sudah dilipat menjadi dua, lalu dibuka lagi. Sudah dibuka lagi, adik-adik lipat lagi di tengah, di bagian tengah. Dilipat di bagian tengah, lalu lipat lagi di tengahnya lagi. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik buka lagi kertasnya. Sudah dibuka lagi kertasnya. Nah, adik-adik gunting, adik-adik lipat ke tengah gini ya, bagian tengah. Lalu adik-adik gunting sampai ke bagian yang jangan sampai habis ya adik-adik, di tengah, di garis yang tadi bekas lipatan. Lalu adik-adik gunting sampai ke tengah, ke garis yang batas yang ke garis setelahnya. Caranya gini. Sudah digunting. Sudah. Lalu cara melipatnya adalah adik-adik buka. Cara melipatnya adalah adik-adik lipat dari memanjang begini, lalu di bagian tengahnya adik-adik tekuk ke arah luar seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik lipat lagi ke dalam. Nah,
Jadi deh, adik-adik dapat buku mini yang bercerita tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa. Nah, setelah udah jadi buku mininya, nanti adik-adik bisa warnai. Nah, setelah buku mininya jadi, adik-adik bisa warnai seperti ini adik-adik dengan kreasi adik-adik sendiri. Bisa diwarnai pakai krayon atau pensil warna atau spidol warna, suka-suka adik-adik. Diwarnain yang bagus ya. Nanti setelah jadi, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik terus kirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Oke, selamat berkreasi adik-adik. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaian.